wabarakatuh. Perkenankanlah saya Widianti Wibowo selaku peserta Latsar CPNS tahun 2022 yang ditempatkan di Pengadilan Agama Tulung Agung. Pada kesempatan kali ini, narasumber saya adalah Bapak Sumarwan SHMH. Beliau merupakan Wakil Ketua Pengadilan Agama Tulung Agung. Baik, kami persilahkan kepada Bapak Sumarwan selaku Wakil Ketua Pengadilan Agama Tulung Agung untuk menempati tempat yang sudah dipersiapkan. Assalamualaikum. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Sebelumnya terima kasih banyak atas kesediaan waktu Bapak telah meluangkan waktunya untuk diskusi pada siang hari ini. Nah, sebagaimana yang Bapak tahu nih Pak, bahwa saya dan teman-teman CPNS yang lain ini sedang mengikuti Latsar, pelatihan dasar CPNS tahun 2022. Nah, adapun kami, saya dan teman-teman dipersiapkan untuk menjadi ASN yang profesional dan berkarakter, gitu Pak. Nah, adapun untuk mewujudkan ASN yang berkarakter itu, maka kami ditanamkan nilai-nilai berakhlak. Nah, nilai-nilai berakhlak ini merupakan singkatan dari 7 akronim Pak. Apakah Bapak Sumarwan sudah mengetahui nih Pak kepanjangan dari nilai berakhlak itu sendiri? Baik, jadi berakhlak itu adalah merupakan satu semboyan atau moto ya yang sedang dicanangkan oleh Kemenpan RB yang kemudian diikuti oleh satu-satu di bawahnya, yang tujuannya adalah berusaha untuk menciptakan satu kondisi satuan kerja yang benar-benar berakhlak. Ya. Berakhlak itu sendiri dari ada beberapa akronim ya yang bisa kita panjangkan sebagai acuan bagi kita untuk menjadi pembinaan karakter pribadi sebagai ASN. Misalnya berakhlak itu ber itu artinya adalah berorientasi kepada pelayanan. Ya. Kemudian A itu adalah akuntabel, kemudian K-nya itu adalah kompeten, sedangkan H-nya itu harmonis, kemudian L adalah loyal. Ya. Dan A itu adalah adaptif dan K-nya adalah kolaboratif. Betul Bapak. Nah, kemudian Pak, saya menanyakan nih terkait dengan realitas yang ada di Pengadilan Agama Tulung Agung nih. Apakah warga PA Tulung Agung sudah mengimplementasikan nilai-nilai berakhlak itu secara utuh Bapak? Baik, jadi karena berakhlak ini merupakan satu semboyan, satu cita-cita, satu harapan yang ingin kita tanamkan dalam menjadi karakter sebuah ASN dalam satuan kerja, maka tanpa kecuali Pengadilan Agama Tulung Agung juga berusaha semaksimal mungkin untuk mengaktualisasikan nilai-nilai yang ada di dalam berakhlak itu dalam kepribadian seluruh ASN di Pengadilan Agama Tulung Agung. Misalnya kalau kita ambil contoh ya, kalau dari yang bermakna berorientasi kepada pelayanan. Dalam hal ini aplikasinya Pengadilan Agama Tulung Agung pada tahun 2022 ini berusaha untuk memperbaiki pelayanan yang sudah ada, yang sebelumnya sebenarnya sudah bagus. Di antaranya dengan dibuatnya ruang tunggu yang lebih nyaman dan dilengkapi dengan fasilitas-fasilitas yang memudahkan pelayanan bagi seluruh pencari keadilan. Misalnya di dalamnya dilengkapi dengan ruang laktasi, ruang difabel, kemudian ruang mediasi dan lain sebagainya yang seluruhnya ada disertai dengan fasilitas yang membuat para pencari keadilan itu merasa nyaman dan terlayani secara baik, secara prima gitu. Kemudian mungkin bisa dicontohkan lagi dari nilai kompeten Bapak. Nilai kompeten. Jadi kami berusaha untuk membina ASN kita mengikuti pelatihan-pelatihan sifatnya teknis untuk membuat mereka lebih kompeten pada bidang kerjanya masing-masing. Di antaranya adalah pelatihan-pelatihan yang terkait dengan yudisial, yaitu teknis peradilannya, maupun juga yang terkait dengan administrasi pengadilannya. Jadi kita mengikutkan para ASN kita untuk ikut pelatihan-pelatihan yang berusaha untuk meningkatkan kompetensi kinerja masing-masing ASN di Pengadilan Agama Tulung Agung.
Bapak dapat mencontohkan lagi terkait dengan nilai harmonis Pak? Bagaimana pengimplementasian di PA Tulungagung ini Pak? Baik, saya kira keharmonisan itu mutlak diperlukan di satu komunitas. Apabila kita ingin maju bersama, maka syarat mutlak kita harus berinteraksi secara harmonis seluruh komponen yang ada di dalam satu satuan kerja tersebut. Maka tidak terkecuali Pengadilan Agama Tulungagung ini juga berusaha untuk mengimplementasikan nilai keharmonisan itu. Misalnya kita setiap Jumat melakukan kerja bakti bareng-bareng, melepaskan seluruh jabatan masing-masing, atribut-atribut kita lepaskan, kita turun bersama. Nah, di situ sudah bercampur baur, jadi hilang sekat antara atasan bawahan. Kita bekerja secara guyup, rukun, kita gotong royong bareng-bareng melakukan satu kerja bersama. Namanya kalau kita biasanya menggunakan hari ini hari Jumat ya yang akan longgar, itu namanya Jumat bersih. Juga kita adakan kegiatan misalnya seperti senam bersama. Nah, di situ itu untuk membaurkan, jadi mengurangi sekat-sekat yang sifatnya birokratis dan formalistis antara atasan bawahan. Nah, itu kita supaya bisa terlihat lebih harmonis, lebih akrab antara satu dengan lain, terbangun dalam satu suasana kekeluargaan dan persaudaraan yang tanpa batas lah boleh dibilang itu. Nah, jadi ada kerja bersama, kemudian diselingi lagi nanti ada senam bersama. Kemudian juga di saat-saat tertentu untuk menghilangkan kejenuhan bekerja, kita adakan refreshing bersama. Misalnya di akhir tahun, setelah kita menyelesaikan laporan tahunan, tuntas semua pekerjaan, bisa kita mendapatkan apresiasi dengan nilai yang bagus. Kemudian kita ribet mereka, ASN kita itu kita ajak refreshing bersama-sama. Nah, di situ saya rekreasi bersama. Contohnya tahun 2021 kemarin kita melakukan rekreasi seperti ke Pantai Klayan. Nah, di situ terlihat teman-teman itu euforianya itu betul-betul kelihatan lepas gitu, sehingga ada beban. Nah, sehingga nanti pada saat setelah itu kita sudah fresh dan kita siap bekerja untuk lebih smart lagi ke depannya. Sehingga hubungan betul itu menjadi dorongan kinerja yang lebih bagus dan akan terbangun di situ satu hubungan yang harmonis antara atasan bawahan sebagai satu komunitas, sebuah keluarga besar gitu. Jadi nggak ada lagi sekat-sekat birokratis yang membuat kita menjadi takut karena itu atasan kita. Kalau sudah dalam suasana seperti itu kan kita nanti menjadi enak kerja itu, rasanya nyaman, enjoy, tidak ada merasa di bawah tekanan. Jadi mereka bekerja itu merasa itu sebuah kebutuhan, sebuah ketuntutan kebutuhan kita, bahwa kita harus maju bareng-bareng, kita kompak, kita bersama, maju bersama. Istilahnya kalau semboyan kita di usia Republik Indonesia yang ke-77 ini kan istilahnya pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Nah, kita di pengadilan juga begitu, kita bangkit bersama, tegakkan keadilan dengan memberikan pelayanan prima kepada para pencari keadilan. Dan itu modal utamanya adalah adanya keharmonisan antar sesama warga pengadilan. Dimulai dari situ, maka kita akan bisa mencapai tujuan bersama. Saya kira demikian. Terima kasih. Baik Pak. Berarti kalau boleh saya simpulkan sedikit Bapak, bahwa sejatinya Pengadilan Agama Tulungagung ini telah mengimplementasikan nilai-nilai berakhlak secara utuh, gitu ya Pak. Termasuk pula nilai adaptif, yang mana yang telah Bapak sampaikan bahwa walaupun warga PA Tulungagung ini telah memasuki usia yang bisa dibilang lanjut, tapi mereka bisa menjawab tantangan yang ada, gitu ya Pak. Nah, kemudian untuk satu lagi pertanyaan terakhir Bapak, menurut Bapak sendiri terkait dengan Bapak ini kan sebagai wakil ketua Pengadilan Agama Tulungagung nih Pak, apakah ada nih keinginan Bapak untuk meningkatkan kualitas pelayanan atau apa kondisi yang ingin ditingkatkan begitu Pak untuk pengimplementasian nilai berakhlak ini? Baik, jadi memang kita ini tidak boleh diam. Dari waktu ke waktu kita harus selalu bergerak maju. Kalau kita tidak ingin ditinggalkan atau digilas oleh kemajuan, oleh perkembangan dan perubahan zaman.
sehingga kita dari waktu ke waktu selalu berusaha untuk berinovasi, meningkatkan pelayanan dari yang sudah baik menjadi hari-hari lebih baik lagi, lebih baik lagi. Contohnya ke depan kita sudah mencanangkan pengusulan anggaran untuk melakukan renovasi atau pembukaan tempat parkir khusus roda 4 bagi pencari keadilan. Yang ini sementara pengusulan anggarannya sementara dalam proses. Insya Allah nanti kalau itu berhasil, kita akan sisa lokasi yang masih sekian luas, masih sekian meter ya, sekian 100 meter itu di belakang itu nanti akan kita paving, kita tanami, kita desain sedemikian rupa yang sejuk dan nyaman, bisa untuk tempat parkir, bisa untuk tempat-tempat para pencari keadilan itu refreshing sambil menunggu jadwal persidangan. Saya kira di antara. Mungkin satu lagi Pak. Jadi di tema kita, asal kita itu kan berkaitan dengan keadilan bagi kelompok rentan gitu Pak. Nah, sekilas Bapak tadi sudah membahas terkait dengan fasilitas, sarana dan prasarana yang ada di Pengadilan Agama Tulungagung. Nah, kemudian apakah ada rencana-rencana nih Pak untuk meningkatkan sarana dan prasarana terkhusus untuk melayani kelompok rentan tersebut Pak? Baik, jadi ke depan untuk meningkatkan pelayanan khususnya bagi kelompok rentan, diantaranya adalah kelompok pencari keadilan yang dalam masuk kategori difabel ya. Ini ke depan rencana kita akan pasangkan tempat jalan khusus Guiding block Pak. Itu guiding block itu dengan tujuan bahwa meskipun mereka itu banyak keterbatasan, jadi begitu datang masuk di Pengadilan Agama Tulungagung ini bisa merasa terlayani sesuai dengan kondisi mereka dan mereka merasa nyaman beracara di Pengadilan Agama Tulungagung. Baik, terima kasih Bapak. Baik, hasil dari diskusi kita pada siang hari ini, kita dapat menarik kesimpulan bahwa Pengadilan Agama Tulungagung telah mengimplementasikan nilai-nilai berakhlak secara utuh. Dan Pengadilan Agama Tulungagung terus berupaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan guna mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas dan ramah kelompok rentan maupun disabilitas. Sekian diskusi kami pada siang hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.